Hai hai hai, Shalom adik-adik, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah, jumpa kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 44 yang berjudul Deborah satu-satunya jagoan perempuan. Dan pembacaannya terdapat dalam kitab Perjanjian Lama Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 23. Tapi adik-adik, ya sebelum mulai Inci seperti biasanya mesti sapa dulu Inci pe anak-anak. Nah, apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, anakku yang diberkati Tuhan, sebelum orang mulai adik-adik, ya orang mau apa? Mau berdoa atau minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan agar supaya orang ada berkat firman Tuhan. Mari orang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak kecilmu yang rindu membaca bahkan belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus ada hadir bersama-sama dengan kami dalam peribadatan kami dan memberikan kami hikmat supaya Tuhan apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami pelajari saat ini boleh bermakna bagi kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan dosa kami Tuhan yang selalu kami buat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan agar supaya kami boleh tampil di mana saja kami pergi dan berada sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan, bersabdalah hamba-hamba kecilmu sudah siap bahkan rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, supaya orang fokus pada pembacaan, mari sama-sama baca Inci. Toh, Perjanjian Lama, Hakim-Hakim, pasal 4, ayat 1 sampai 23. Sudah Pak? Kembali Inci bilang, siapa yang sudah apa bilang amin. Boleh? Iya. Hakim-Hakim pasal 4, ayat 1 sampai ayat 23. Sudah Pak? Iya. Kalau sudah Pak, orang mau baca bersama-sama. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabim, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah maju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabim, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes.
Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabim Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah ke depan pintu kemah, dan apabila orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikian Allah pada hari itu menunjukkan Yabim Raja Kanaan di depan orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia orang semua ada di karena apa? Orang mau baca firman, pelihara firman, orang mau lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, demikianlah adik-adik tuh cerita tentang Deborah dan Barak yang orang baca melalui apa? Melalui Alkitab. Nah, sebelum mulai seperti biasanya, Inci mesti tanya dulu tak? Nah ya, adik-adik, Inci mau tanya, siapa pahlawan perempuan di Indonesia? Nah, tentu yang kelas 3, 4, 5, 6 so tahu toh, so belajar itu toh. Iya, siapa-siapa? Nah, orang dia ada di yang paling terkenal R.A. Kartini toh. Orang dia ada angkat harkat dan martabat perempuan toh, emansipasi wanita toh. Ya, selain R.A. Kartini, siapa lagi? Ya, Cut Nyak dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Inci mau tanya toh, itu pahlawan Indonesia. Nah, pernahkah presiden perempuan memimpin bangsa Indonesia? Ah, coba. Ah, ada yang tahu? Ya, torampe presiden siapa? Perempuan. Ya, Megawati Soekarno Putri. Satu-satunya torampe presiden perempuan yang pernah memimpin bangsa Indonesia. Nah, sekarang Inci mau tanya adik-adik. Nah, di dalam Alkitab, cerita Alkitab, nah siapa tokoh pemimpin perempuan atau hakim perempuan yang pernah memerintah di Israel? Nah, siapa? Baru orang judul apa itu judul? Judul Bina Anak pelajaran 44, yaitu apa?
Deborah jagoan perempuan satu-satunya. Nah, berarti siapa? Deborah, adik-adik itu waktu Yosua mati. Nah, sebelum bangsa Israel menghendaki seorang raja atau dorang pemimpin, adik-adik, sebelumnya dorang dipimpin oleh hakim-hakim. Dan hakim-hakim pada waktu itu ya pertama yaitu Otniel tuh. Setelah Otniel ada Ehud, baru ada Samgar. Nah, semua ada identik dengan dengan laki-laki tuh hakim tuh ya. Tapi ini ada di perempuan yang diangkat Tuhan tuh. Padahal waktu itu orang Israel itu menganggap itu perempuan itu kelas 2 tuh, DP itu di bawah sekali, DP martabat di bawah sekali. Aduh, dorangnya dia pakai. Sedangkan di ahli waris dia narikin tuh perempuan tuh. Jadi ada pada waktu Tuhan mengangkat hakim-hakim ini Deborah yang diangkat oleh siapa? Oleh Tuhan sebagai hakim. Dia adik-adik istri Lapidoto, hobi atau kesukaan. Dia adik-adik suka sekali dulu di bawah di bawah pohon kurma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dia seorang nabi perempuan. Kalau nabi perempuan kan biasanya disebut nabi ya. Nah, adik-adik setelah Ehud mati, adik-adik orang-orang Israel ini iya kembali dorang melakukan hal yang Tuhan yang tidak suka. Dorang berbuat jahat di mata Tuhan tuh, lantaran dorang pe kepala batu, dorang pe tegar tengkuk makanya Tuhan serahkan pada orang di tangan Raja Yabim, Raja Kanaan. Itu Raja Kanaan itu iya dia punya panglima perang. Panglima perang ini DP nama Sisera yang mempunyai 900 kereta besi. Dan bukan main, 20 tahun ini orang Israel ditindas pokoknya dia perlakukan orang Israel nyanda bagus tuh, dia tindas terus sehingga iya orang Israel ini berseru kepada siapa? Berseru kepada Tuhan toh. Iyo nanti kok so susah toh, so sedih, so diperlakukan tidak baik, baru orang berseru kepada Tuhan. Iya, sama nento orang tuh nanti so dalam keadaan sakit, nanti so ada dalam keadaan pergumulan, penderitaan, baru tuh dapatnya patuhan. Kalau udah sanang-sanang orang lupa patuhan. Sama lah kali orang dengan bangsa Israel tuh dia melakukan hal yang yang jahat, yang tidak melibatkan Tuhan orang pe kehidupannya. Ini orang Israel iya semakin jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkannya ke tangan Yabim, Raja Kanaan. Nah, suatu kali Deborah suruh panggil Pak Barak. Ini Deborah ini dia dipilih Tuhan sebagai hakim di tanah Israel. Dan semua orang kalau ada masalah mesti pergi pada Deborah untuk diadili toh. Deborah mau kasih keputusannya. Semua perkara orang Israel diserahkan kepada siapa? Kepada Deborah. Nah, Deborah ini yang juga ambil keputusan untuk menjadi hakim di antara orang Israel. Satu kali Deborah panggil Pak Barak. Hei Barak, bawa kata Bani Sebulon, Bani Naftali, kom pergi di Gunung Tabor. Nah, karena Tuhan mau Tuhan akan menggerakkan ini Sisera, panglima perang Yabim, ke tangan siapa? Barak. Ke tangan Barak. Pokoknya kalau orang mulia bukan Barak yang berperang tuh, Tuhan menggerakkan kereta-kereta besi. Tuhan bilang maju jogoni, membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon. Pokoknya kata Tuhan mau gerakkan, mau menyerahkan ini siapa? Ini Sisera ke tangan Barak. Nah, ini Barak rupa ragu. Padahal dia seorang laki-laki, panglima perang Israel tuh. Iya, Deborah so panggil so bilang, tapi dia rupa rasa ragu. Dia rupa rasa takut. Dia lalu bilang Deborah, Deborah, kalau ngana maju, kita pun turut maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak turut. Nah, ini barang adik-adik takut, rupanya tidak percaya diri. Bukankah Tuhan bilang Tuhan mau kerahkan, Tuhan mau kasih pangan api tangan. Nah, sehingga Deborah ikut langsung mandiri. Baik, aku turut. Hanya Barak, iya, engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini.
Dan Tuhan bilang, Tuhan akan mengerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Nah, adik dikabarkan kepada Sisera, kasihan napa napa, aduh napa parak so maju ke Gunung Tabor. Nah, adik dorang so naik ke Gunung Tabor, adik ya dorang so berperang, adik ya. Kemudian Deborah maju. Deborah bilang, adik bersiaplah sebab hari ini Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Nah, adik sehingga adik ya orang lihat dalam pembacaan ini, Tuhan mengacaukan kereta-kereta besi dari apa? Dari Sisera. Tuh orang-orang yang berperang, adik iya, Tuhan ada kasih kacau di kereta-kereta besi, adik sehingga kacau itu orang-orang apa? Orang Kanaan. Sehingga orang melihat di sini yang berperang melawan orang Kanaan yaitu siapa? Tuhan, adik-adik itu Tuhan ada kasih kacau ini kereta-kereta besi dengan orang-orang Kanaan yang sebentar perang melawan apa? Orang Israel. Karena apa? Deborah bilang, bersiap Jo, hari ini Tuhan mau nyatakan kuasa, Tuhan mau kerahkan, Tuhan mau kasih ini Sisera ke dalam tanganmu Barak. Nah, adik, di sini tuh orang lihat dalam pembacaan tadi, ya Tuhan mengacaukan kereta-kereta Sisera dan apa? Tentara-tentaranya dengan mata pedang di depan apa? Di depan Barak, adik. Nah, sehingga ini Sisera rupa suara tertekan dia bilang, adik kau turun dari kereta, adik kau ngapa? Melarikan diri dengan berjalan kaki. Dan orang lihat ada di ini Sisera ini mati di tangan siapa? Siapa tahu? Orang sudah baca tadi. Nah, ini Sisera mati di tangan Yael, istri Hebel. Nah, ini perempuan ini, nah di dapat lihat ini Sisera sudah jalan kaki. Tuhan, mari singgahlah kemari Tuhan, masuklah. Nah, ini Sisera ikut apa? Langsung masuk. Dia bilang, bilang akang kalau ada orang kemarin kau tanya, ada orang di sini? Bilang nah ada. Nah, ada di sampai di dalam dia bilang, aduh, berilah aku air. Aduh, kita soal sekali ini dia. Ini Yael ada terus kasih, dia buka kirbat susu, kok dia langsung apa? Kasih minum. Selain dia kasih minum ada dia apa? Selimuti. Dia selimuti, dia tutup kain Pak Sisera. Nah, ada ini Sisera lantaran dia lelah, dia sudah tidur. Nah, ini Yael istri apa? Istri Heber ini ada tiba-tiba ada dia masuk ke dalam. Dia cari batu kemah. Tuh, batu kemah ada yang dari bulu, ada yang dari apa? Dari besi. Dia ambil batu kemah, ada dia mendekatinya dengan diam-diam, ada iya. Lalu apa? Dia lantak. Nah, lantak itu sama dengan apa? Dia pukul keras-keras. Itu batu kemah di apa? Di pelipis Sisera, adik-adik. Sampai tembus, adik-adik. Sehingga matilah Sisera. Nah, adik-adik, sementara itu adik-adik, iya, ini Barak datang. Ini Barak mau cari pas apa? Pas Sisera. Ya, ini yang aku bilang, Tuhan, mari kita mau tunjukkan orang yang Tuhan cari. Nah, dia tunjukkan, ya adik-adik, Sisera sudah tergeletak mati. Maka adik-adik, iya, Tuhan memberi kemenangan kepada apa? Deborah dan Barak. Sehingga ada di orang Israel menang. Tuh ada berperang melawan siapa? Melawan orang Kanaan. Sehingga di ayat 23 bilang, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabim, raja Kanaan di depan orang Israel. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari pelajaran 44 Bina Anak Sinode Gemim, orang boleh belajar dengan judul Deborah satu-satunya jagoan perempuan. Biasanya ada kalau orang dalam kesenangan ya orang lupa pas apa? Pak Tuhan toh sama dengan orang apa? Orang Israel, orang berbuat jahat di mata Tuhan tuh ikut orang mau jadi hidup sana berpesta pura, pokoknya penyembahan berhala. Makanya apa adik? Tuhan menghukum mereka dengan apa? Menyerahkannya ke tangan Yabim, raja Kanaan.
torang mulai belajar. Berarti torang kalau so tergiur dengan dosa, so jatuh dalam dosa, kau so berbuat dosa, pokoknya so hidup dalam kegelapan. Jadi iya, biasanya Tuhan menghukum begitu toh. Tuhan menghukum dengan apa? Penderitaan mungkin toh, dengan apa? Dengan penindasan mungkin toh. Kenapa? Torang ada dalam apa? Dalam belenggu dosa. Tetapi ada di iya, sama dengan orang Israel, dorang cuma berserupa siapa? Berserupa Tuhan. Jadi orang jangan lupa dalam pergumulan, ketika orang jatuh dalam dosa, orang so menderita, ya berserulah pas apa? Pak Tuhan. Orang berseru, aduh Tuhan kasihan, minta tolong, kasihan Tuhan, orang so ada dalam dosa, angkat Pak orang, angkat dari penderitaan ini. Orang mengaku tuh siang orang so berbuat dosa, orang so jatuh dalam dosa. Tuhan kalau boleh kasih angkat Pak orang mau jauhkan itu dosa toh. Dan orang mesti belajar juga bahwa ketika Tuhan sudah memilih orang mau jadi alat Tuhan, iya jangan tolak-tolak. Misalnya dari panggil teman-teman lain mau ibadah, ya ada lain tuh, aduh tunggu Inci, kita mau panggil lupa orang sama, tunggu kita mau jalan, ada lain mau Inci lala. Nurul nih kok tahu-tahu ibadah nggak mau datang nih, pasti boleh mesti pakai panggil orang. Nah kadang-kala tuh orang begitu tuh, ya nih mau panggil tama, kalau ibadah cuma suka sendiri, pulang sendiri tuh, iya. Dan ada di orang belajar tuh, belajar seperti Deborah yang apa, seorang perempuan tapi dia apa, pemberani, dia boleh pimpin bangsa Israel apa berperang melawan apa, raja Kanaan, raja Yabim tuh. Di saat Barak seorang laki-laki ini mau maju, dia bilang mau pari sudah maju. Ini Deborahnya nak takut karena dia tahu bahwa yang memimpin dia dalam peperangan itu yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Orang kok lihat tuh dalam pembacaan ini tuh, Tuhan yang berperang tuh. Tuhan kasih kacau kok apa panglima apa? Panglima Sisera, Tuhan kasih kacau. DP kereta besi, DP tentara dengan mata pedang. Pokoknya Tuhan kasih apa? Kasih serahkan ini Sisera ini ke tangan Barak. Jadi Deborahnya tidak rasa khawatir karena dia tahu Tuhan beserta dia. Tuhan beserta Deborah dalam peperangan tersebut. Nah, jadi pelajaran untuk orang mesti berani lagi. Berani melawan apa? Melawan dosa. Toh orang supaya, mari tuh orang mau apa itu gora di sana. Ya, orang lebak buku ikut. Yo maju. Kalau nyala sebentar dia mau marah. Pagi itu orang mesti berani tuh. Oh jangan. Dapat marah. Ini boleh, itu orang punya. Orang mesti apa? Mesti tolak tuh. Orang mesti tolak tuh kejahatan. Orang mesti tolak tuh dosa tuh. Karena orang mesti apa? Seorang pemberani. Dan juga tuh cerita minggu lalu tuh, iya. Jangan sendiri dalam rumah orang takut. Aduh takut. Nah, kalau orang cuma sendiri, bapak di mama adanya ndak ada atau udah berangkat, langkah di rumah rasa apa? Rasa siapa kang? Rasa apa takut? Orang tahu Tuhan ada di samping orang. Tuhan ada jaga orang. Tuhan ada pelihara orang tuh. Jadi orang mesti jadi seorang apa? Pemberani. Dan juga ada di orang belajar seperti Deborah. Pada waktu Barak bilang, aduh kalau ngana turut ke Deborah, kita lihat turut. Kalau ngana turut, kita nanda lagi. Nah, jangan seperti Barak tuh. Walaupun dia laki-laki, tetapi dia apa? Rasa takut, ndak percaya diri tuh. Iya, waktu Enci ada bilang begini, anak-anak, siapa yang berani berdoa pagi ini? Salah satu yang angkat tangan. Ya, kok Inci bilang, kenapa wanita takut? Ya, dia bilang, Inci pun takut, pun salah cuma. Tuhan yang tak pernah bikin malu orang tuh. Waktu Inci tanya, siapa yang mau berdoa? Tuh kelas 1 angkat tangan. Kita ibu. Ya, dia berdoa. Sampai di muka kau dia begini, Tuhan, berkati. Orang mau belajar. Cuma kata sederhana tapi dia belum berdoa untuk apa? Kelas 1 sampai kelas 6 tuh dia berani maju. Padahal dia seorang apa? Seorang anak kecil. Ya, dia berani apa? Berani maju tuh. Orang jangan sampai nembarak. Ya, dia tidak dapat kehormatan dalam apa? Dalam perjalanan ada dilakukan bersama siapa? Bersama Deborah. Karena apa? Dia nanti Deborah maju baru dia maju tuh. Dia takut mau maju sendiri. Dia bilang, Deborah kalau nggak maju kita maju, kalau nggak mundur kita mundur. Nah, berarti dia tidak ada pendirian, tidak ada apa? Percaya diri. Nah, orang sebagai anak sekolah minggu, orang mesti apa? Percaya diri tuh. Jangan takut, berani. Jadi contoh untuk teman-teman, berani maju karena orang percaya Tuhan yang tidak akan apa? Yang tidak akan mempermalukan orang. Buktinya
Deborah toh, Tuhan yang apa? Yang bersama-sama berperang. Tuhan yang berperang melawan apa? Kanaan. Makanya kemenangan boleh didapat oleh apa? Deborah dan Barak toh. Jadi jangan lupa andalkan Tuhan. Jangan pernah takut orang. Kalau orang berani mau katakan yang benar, orang berani untuk hidup benar, orang berani mau kalahkan itu apa? Itu dosa dari orang akan mendapat kemenangan. Kemenangan dari siapa? Dari Tuhan. Kalau Tuhan so panggil, Enci percaya Tuhan akan mau sertai toh. Tuhan mau sertai, jadi jangan pernah takut atau pernah apa ragu. Karena ketika Tuhan memanggil, Tuhan juga yang memilih, maka Tuhan juga yang akan memberkati. Tuhan yang akan bersama-sama dengan torang kemanapun torang pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang boleh menjadi pelajaran bagi kami. Kami jangan takut, kami jangan khawatir, kami jangan putus asa, karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu ada berperang bersama-sama dengan kami, berperang melawan dosa, melawan godaan, bahkan melawan rintangan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami akan bangkit sebagai seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.